Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan saudariku muslimah, selamat datang di Ruang Muslimah Belajar Muamalah atau kita singkat dengan MBM. MBM ini merupakan ruang belajar seputar fikih muamalah maliyah, terkhusus pada bidang dunia niaga dengan tujuan memberikan pendampingan bagi muslimah agar melek aturan syariah seputar urusan bisnisnya. Nah, video berikut ini merupakan rekaman sesi overview MBM dengan judul How to be Muslimah Planner, di mana nanti kita akan mencoba untuk belajar bagaimana memahami aturan muamalah bagi pebisnis muslimah. Nah, di kelas ini teman-teman muslimah maupun mompreneur insya Allah akan belajar bagaimana sih etika dan aturan muamalah maliyah yang berkaitan dengan harta. Beberapa kasus muamalah kontemporer seperti cashback, pemberian diskon, pembayaran via dompet virtual, dropshipping, giveaway, buket uang, dan lain-lainnya akan kita temukan jawaban syar'inya dalam kelas MBM insya Allah. Nah, kita coba intip dikit yuk pembukaan kelasnya seperti apa. Oke, nah secara global di sini dijelaskan bahwa aktivitas manusia dalam hal ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanya bermain pada dua lingkaran ini, yaitu lingkaran ibadah dan muamalah atau aktivitas atau amalia ibadah dan muamalah. Nah, amalia ibadah ini adalah urusan seputar mempersiapkan bekal akhirat. Dan muamalah ini adalah urusan seputar interaksi kesejahteraan di dunia. Nah, kita lihat dulu di lingkaran ibadah. Ibadah itu hukum asalnya adalah tawakuf atau diam sampai datang dalil. Jadi hukum asalnya terlarang kecuali kemudian ada petunjuk yang membolehkannya. Artinya jika tidak ada dalil, maka kita tidak boleh melakukan suatu amalan yang diniatkan dalam kerangka ibadah. Maka dalam ibadah, perkara ibadah yang dicari itu sebenarnya dalil perintah, dalil yang memerintahkannya atau membolehkannya. Nah, sekarang kita bergeser melihat ke muamalah. Muamalah ini sebagai urusan seputar interaksi sesama hamba di dunia. Nah, kaidahnya itu segala amal hamba itu terikat dengan aturan syariat. Dan kaidah yang berikutnya ini secara umum insya Allah banyak teman-teman yang sudah paham juga bahwa hukum asal muamalah itu adalah mubah, kecuali jika bertentangan dengan aturan maka itu menjadi haram. Sehingga di dalam muamalah maka dalil yang dicari atau petunjuk yang dicari adalah dalil yang mengharamkannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke lingkaran ibadah. Sehingga dalam hadis Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun." Karena tadi kita harus mencari dalil yang memerintahkan. Karena Rasulullah sudah bersabda bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan merupakan ajaran dari kami, bukan sunnah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena memang syarat diterimanya sebuah amalan itu kan ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi caranya benar. Caranya benar seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan. Kemudian dalam perkara muamalah, manusia itu diberi keluasan untuk melakukan aktivitas apapun selama tidak melanggar syariat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kenapa redaksi hadisnya itu pakai kata umuri? Umuri itu adalah urusan, tetapi bukan ahkam. Jadi kan artinya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Bukan kalian lebih mengerti hukum atau aturan di dunia kalian. Karena sejatinya yang paling paham hukum adalah sang pembuat syariat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang
Untuk urusan dunia, manusia yang hidup di zaman itulah yang paling mengerti. Tapi kalau untuk urusan hukum, untuk urusan aturan-aturan yang mengatur, segala amaliyah perbuatan manusia atau hambanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi Rasulullah sendiri tidak mengajar kita bagaimana berdagang yang benar atau berdagang berbisnis seperti itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan batasan-batasan atau aturan-aturan hukum dalam perniagaan kita agar selamat dan tidak melanggar syariat. Kemudian dalam lingkaran ibadah dan muamalah ini, maka kita tidak boleh meninggalkan akidah, karena akidah itu akan terus bergeser dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang menjadi pijakan utama dalam beramal dan menjadi orientasi yang memang tidak pernah kita lepaskan. Dia akan selalu ada dalam segala aktivitas kita, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas muamalah. Oke, sehingga menjadi muslimah trainer itu semestinya ya ingat lagi bahwasanya dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodi minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridho, suka sama suka di antara kamu. Sehingga poinnya adalah kita dilarang mengelola atau kita dilarang memperoleh harta sesama kita dengan cara yang batil. Cara yang batil ini adalah cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam muamalah sebenarnya pelanggaran atau dosa-dosa muamalah itu berputar di 3 hal ini. Riba, dolim, dan ghurur. Nanti penjelasannya atau kita akan bahas tuntas di sesi-sesi berikutnya. Oke, lanjut lagi. Nah, menjadi muslimah pun setelah kita paham dalam Quran surah An-Nisa tadi bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan agar kita tidak memakan harta teman kita, saudara kita dengan cara yang batil, tetapi dengan cara perniagaan yang saling suka, saling ridho antara satu dengan yang lain. Maka dalam Quran surah Al-Mutaffifin juga diperingatkan bahwasanya celakalah orang-orang yang curang, yaitu Al-Mutaffifin, di mana orang-orang curang ini adalah orang yang dalam menakar dan menimbang mereka itu tidak sama. Jadi wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sementara wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan kelak liyaumin adin, yaitu di suatu hari yang amat dahsyat ya, yaitu di hari kiamat. Yang mana di hari itu semua harta akan dihisap. Ketika dia halal, dia tetap akan dihisap, dan ketika dia hartanya haram, maka akan diazab. Karena itulah ketika kita sudah tahu karakteristik dari harta itu kalau halal dihisap, kalau kita dapatkan dengan cara yang haram tentu akan diazab. Maka hal ini pula lah yang membuat kita mencoba untuk menjadi muslimah yang sadar akhirat. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa harta yang halal yang sedikit
diberkahi daripada harta haram yang banyak. Harta haram ini akan cepat hilangnya dan Allah akan hancurkan sedikit demi sedikit. Dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli dengan cara untuk mendapatkan harta. Apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Nah, masa itu adalah mungkin masa saat ini ya, masa dimana kita berada di akhir zaman, di mana banyak orang menghalalkan segala cara untuk menumpuk harta. Mereka sudah tidak peduli lagi apakah dengan cara yang halal maupun cara yang haram, semuanya dilakukan. Nah, untuk itulah kami mengajak teman-teman muslimah, mari kita mulai menyempatkan untuk belajar fikih muamalah. Ya, karena tadi dari Quran surah An-Nisa juga berdasarkan dari Quran surah Al-Mutaffifin, akhirnya kita sadar bahwasanya motivasi atau alasan terbesar kita belajar fikih muamalah itu adalah karena kita muslimah yang sadar akhirat. Ketika kita memiliki akidah yang benar tentang akhirat umumnya, insya Allah kita akan lebih ringan ketika harus mengikuti aturan masalah harta. Sekalipun nanti efeknya atau impaknya itu menjadi kurang menguntungkan dari sisi dunia. Tapi insya Allah yang kita kejar adalah keselamatan dan keberkahan dari harta-harta yang kita cari atau yang kita kumpulkan. Nah, ini sedikit dari prolog fikih muamalah karena kita tidak mungkin membahasnya secara gamblang dalam sesi overview ini, sehingga ini sedikit cuplikan ya. Nanti kita akan ngebahas fikih muamalah itu dari definisi yang paling dasar, kemudian teman-teman akan masuk ke konsep harta dan kepemilikan, lanjut ke konsep akad sebelum masuk ke permasalahan atau problematika kontemporer. Jadi secara bahasa fikih itu simpelnya adalah al-fahmu atau fahmun ya, paham. Dan secara istilah ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat terkait amal yang disimpulkan dari dalil-dalilnya secara spesifik. Dan ada 4 pokok bahasan dari pelajaran fikih ini, yaitu ada ibadah, terus kemudian muamalah, terus ada fikih usroh, dan yang terakhir adalah fikih peradilan dan tindak kriminal. Nah, nanti poinnya kita nanti akan ngebahas yang fikih muamalah. Karena untuk fikih ibadah, kita tidak akan ngebahas lebih dalam di sana atau bahkan tidak sama sekali, di mana fikih ibadah ini adalah aturan syariat yang membahas tentang tata cara, rukun dan syaratnya thaharah ya, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Landasannya tadi ya hadis Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Karenanya dalam perkara ibadah itu manusia hanya bisa memahaminya dengan bantuan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah, tentu Allah juga yang akan menjelaskan bagaimana tata cara ibadah yang benar. Sehingga konsekuensinya pada perkara ibadah yang sifatnya mahdo, yang khusus itu tidak boleh bermain logika atau meluaskan kreativitas, karena apa-apa yang datang dari Allah itu sudah sempurna. Oke, berbeda lagi kalau ibadahnya adalah ghairu mahdo, itu boleh berkreasi, boleh mencari bentuk yang lain, misalnya seperti contoh
ibadah birrul walidain, ibadah memuliakan tamu, itu tiap orang, tiap muslimah akan berbeda-beda dalam hal teknisnya, itu boleh-boleh saja. Baik, dalam pokok bahasan yang kedua, pokok bahasan fikih yang kedua adalah muamalah. Di muamalah ini nanti akan mengulas tentang hukum-hukum seputar muamalah maliyah yang difokuskan ya. Yang difokuskan ini adalah muamalah maliyah, yaitu nanti tentang bai, jual beli, ijarah, terus wakalah, kafalah, dan seterusnya. Kemudian ada fikih usroh. Fikih usroh ini adalah berkaitan dengan aturan pernikahan, menjaga keluarga, maupun aturan pembubaran keluarga. Jadi ini seputar fikih munakahat, fikih pernikahan dan tolak. Dan yang terakhir adalah fikih tindak peradilan dan tindak kriminal, di mana dibahas seputar aneka tindak kriminal, batasan dan aneka hukuman, yaitu fikih hudud. Dan kita tidak ngebahas itu, kita tidak membahas tentang fikih ibadah, usroh maupun tindak peradilan, tapi kita akan memfokuskan pada fikih muamalah maliyah. Oke, nah setelah kita paham apa itu fikih, maka ketika digandengkan dengan muamalah, teman-teman akan melihat bahwa kata muamalah ini berasal dari kata amala yu'amilu muamalah, yaitu saling berinteraksi, baik terkait masalah harta, keluarga, urusan-urusan atau bisnis, ataupun masalah lainnya. Dikatakan bermuamalah. Namun secara spesifik, para ulama memberikan tambahan kata maliyah dari kata mal, yaitu harta, sebagai keterangan pembahasan yang khusus terkait persoalan harta. Oleh karenanya, pembahasan kita ke depan sangat erat kaitannya dengan akad. Sebab akad inilah nanti yang akan menjadi pijakan proses islah ketika misalnya terjadi sengketa dalam muamalah. Dan akad ini jugalah yang menjadi penentu sah atau batalnya muamalah. Karena akad ini pula lah yang nanti akan memberikan konsekuensi terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang atau atas harta yang sedang ditransaksikan. Oke. Nah, sedikit pengen kenalan dengan teman-teman ya. MBM ini atau Muslimah Belajar Muamalah sebenarnya lahir sejak saya ikut ngaji bisnis, baik itu di bisyarah.id maupun melalui sekolah muamalah ANB milik Ustadz Amin Nurbait, hafidhahullah. Sebenarnya beberapa tahun sebelumnya, saat saya masih aktif di IABF, ya Indonesia Islamic Business Forum, dan juga di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, saya dan keluarga mulai sadar ada yang memang harus dibenahi dari perolehan harta-harta yang berada di rumah kami atau yang kami konsumsi sekeluarga. Sehingga buku pertama kami seputar muamalah itu adalah buku HHMK, Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang ditulis oleh Ustadz Erwandi Tarmizi. Ini menjadi rujukan utama di keluarga kami. Dan saya pun banyak mengambil faidah dalam ilmu di ETA, Erwandi Tarmizi Academy. Waktu itu mulai belajar tentang hukum-hukum dalam fikih muamalah. Kemudian sehingga sejak 2010 tepatnya, ketika kami benar-benar sudah debt free ya, merdeka dari hutang riba, akhirnya saya berazam untuk kelak bisa berbagi ilmu kepada sesama muslimah, khususnya terkait persoalan aturan muamalah perihal harta atau bab harta. Jadi saya merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam dakwah syariah ini, terutama untuk para muslimah ya, karena di tengah gaya hidup yang serba materialis ini, fitnah terbesarnya kita perempuan ini memang menyukai dunia, menyukai harta.
Sehingga kadang-kadang mungkin kita sudah tidak memikirkan dari mana sih harta kita, apakah, statusnya halal ataukah haram. Sementara jerat-jerat harta haram itu mengintai di sekitar kita. Nah, sedikit disclaimer ya teman-teman, saya itu bukan ustazah, saya juga bukan ahli fikih, saya hanya seorang ibu pembelajar yang, kebetulan ada sedikit catatan dari hasil belajar yang, pengen saya niatkan untuk, dibagi agar kemudian mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab, eee keberkahan dari ilmu yang sudah saya pelajari, sehingga nanti bisa menjadi bagian dari, kontribusi memberikan perbaikan buat diri sendiri maupun umat, terutama di kalangan muslimah. Nah, ini 2 tempat di mana saya belajar. Yang pertama adalah Sekolah Muamalah ANB, Aminur Bais, dan yang satu adalah Bisyaro.id. Ini menjadi rujukan ilmiah saya dalam belajar muamalah. Karena teman-teman akan melihat bahwasanya materi yang saya susun nanti itu merupakan intisari dari kajian maupun kelas-kelas edukasi muamalah dari 2 referensi ilmiah tersebut. Dan saya akan senang sekali jika di antara teman-teman peserta MBM, jika menemukan perbedaan pandangan atau ada hal yang ingin dikoreksi, maka tolong dengan sangat disampaikan saja sebagai bagian dari amal nasihat menasehati dalam kebenaran. Nah, ini sedikit proyeksi materi dari MBM di tahun 2022. Semoga Allah meridhoi dan nanti bisa berkembang. Nanti kita akan kembangkan beberapa materi-materi yang lain. Yang saya tuliskan sekitar 11 materi ini adalah materi dasar, materi muamalah dasar. Insya Allah ya, kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, dengan metode one bite at a time, dikit-dikit tapi fokus pada tujuan. Kita akan cicil demi sedikit-sedikit, mulai dari materi urgensi fikih muamalah, terus konsep harta dan kepemilikan, konsep rizki, nanti juga kita akan melihat bagaimana sih fikih wanita bekerja, terus mengenal akad-akad dasar, hingga kemudian nanti kita bisa menelusur atau mampu menganalisa dari kasus-kasus muamalah kontemporer di sekitar kita. Seperti itu. Nah, platform belajar kita ini ada 2. Yang pertama di WhatsApp itu untuk komunikasi aja, media komunikasi, kemudian di FB group semuanya private ya, ini khusus teman-teman yang memang memiliki kesungguhan dan niat yang benar, niat yang lurus untuk belajar, maka kita berkumpul di FB group Muslimah Belajar Muamalah. Kemudian untuk materi, karena saya menyetingnya untuk pembelajaran itu biayanya tidak ada, jadi 100% gratis, sementara untuk teman-teman yang pengen modul materi kami juga menyediakan, tapi mohon maaf itu dikemas dalam skema berbayar. Nanti setelah teman-teman transfer, maka teman-teman akan diberikan hak akses modulnya bisa lewat channel Telegram atau kami emailkan secara personal kepada di alamat email teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berminat boleh bisa langsung register ya, bisa langsung mendaftar di Bitly daftar Sinau Muamalah. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Tadi proyeksi materinya seputar ini. Ada sekitar 11 materi yang kemudian di pertemuan ke-12 kita mulai untuk studi kasus. Biasanya dalam satu kali pertemuan ini nggak akan selesai. Insya Allah akan terus berlanjut kok ya, walaupun misalnya 11 materi ini udah selesai, tapi komunikasi kita, diskusi kita akan terus berlanjut karena pengalaman saya untuk mendalami materi dari fikih muamalah ini, kita
butuh waktu yang cukup panjang, apalagi mungkin background-nya atau latar belakangnya adalah seorang ibu, maka, untuk bisa mencari-cari waktu yang fokus dan nyaman, menelaah maupun mencerna dari materi itu benar-benar kesempatan yang langka, sehingga, kita akan terus mmm, kita akan terus bermuamalah ya teman-teman, kita akan terus, berinteraksi, maka, jadikan FB Group ini sebagai ruang kelas kita, di mana misalnya teman-teman ada yang sudah paham, nanti teman-teman yang lainnya bisa ikut turut memberikan penjelasan ketika mungkin, tidak tahu, seperti itu. Sehingga harapannya nih teman-teman ya, ketika misalnya teman-teman sudah punya, pijakan 11 materi dasar ini, materi basic ini, umumnya teman-teman sudah bisa menganalisis atau menelusur ya, mmm, persoalan-persoalan kontemporer karena memang pijakannya ada di sini. Jadi kita udah nggak galau lagi, apa sih perbedaan antara reseller dan marketer gitu, bagaimana dropshipping yang sesuai dengan syariah, karena nanti pijakannya sudah teman-teman miliki sehingga, skema itu, menjadi, eee, patokan hukum ya, skema yang ada, batasan-batasannya juga sudah ada sehingga kita bisa kemudian, melihat bahwa, "Oh ini adalah praktek yang salah, oh ini adalah praktek yang benar," seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon dimaafkan, jika banyak sekali keterbatasan atau hal-hal yang tidak berkenan selama penyampaian dari saya. Saya tunggu kabar gembira dari teman-teman yang pengen gabung bisa langsung klik bit.ly daftar Sinau Muamalah. Nanti kita akan mulai belajarnya insya Allah di bulan Oktober, di pekan ke-2 dan ke-4 atau pekan pertama dan ketiga kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Google Form-nya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya teman-teman. Dan tetap semangat.